Banyak orang bilang budidaya lele itu nggak cocok pakai sistem bioflok. Dan banyak juga yang sok yakin bahwa bioflok itu cuma cocok untuk nila dan mujaya. Masalahnya, sebagian besar dari mereka yang bilang begitu bahkan belum pernah menjalankan bioflok lele dengan SOP yang benar. Ada yang pernah mencoba sekali dan gagal, langsung menyimpulkan seolah-olah kegagalan dia itu adalah hukum alam yang berlaku untuk semua orang. Padahal faktanya bukan biofloknya yang salah, bukan lelenya yang bermasalah. Yang bermasalah itu adalah pemahamannya. Ilmunya sepotong-potong, SOP-nya nggak dijalanin dengan benar, tapi berani melahirkan stigma yang dibawa kemana-mana. Dan di sini kami berbeda. Kami tidak menyebarkan stigma, tapi kami menunjukkan bukti nyata. Buat kalian yang mungkin baru masuk ke dunia bioflok, perlu kalian ketahui satu hal penting, bahwa ikan lele dan ikan nila itu bukan hanya berbeda bentuk, tapi berbeda juga dari karakteristiknya, berbeda juga dari kebutuhannya dan juga kebiasaannya. Nah, perbedaan yang pertama adalah kanibalisme. Ikan lele itu kanibal, sedangkan nila dia tidak kanibal. Lele kalau misalkan dia lapar atau kurang makan, dia akan menyerang dan memangsa temannya sendiri. Itulah kenapa di lele porsi makan harus lebih sering dan tentunya lebih banyak dan konsisten. Tapi imbasnya adalah, dampaknya adalah ketika makannya makin sering, makin banyak juga kotoran yang akan dihasilkan atau dikeluarkan oleh si lele tersebut. Dan itu berarti bakteri pengurai harus bekerja jauh lebih keras. Sementara ikan nila, makannya dia lebih santai, lebih sedikit, dan kotorannya nggak terlalu banyak dibanding ikan lele. Yang kedua, lendir versus sisik. Ikan lele, tubuhnya dia diselimuti oleh lendir. Sedangkan ikan nila, dia tubuhnya diselimuti oleh sisik. Nah, jika lele stres, entah itu karena orang yang lalu lalang, ataupun karena suara bising, ataupun air yang berubah secara mendadak, dia akan mengeluarkan lendir. Kemudian masalahnya lendir yang dikeluarkan itu adalah beban tambahan bagi bakteri pengurai. Sudah mah dia harus mengolah kotoran lele yang banyak ya, ketambahan dia harus mengolah lendir lele. Jadi tugasnya menjadi double atau ekstra. Sementara untuk ikan nila, dia tidak ada fenomena untuk buang lendir. Kalau dia stres, ya paling hanya nafsu makannya saja yang menurun. Yang ketiga, vlog. Karena lele dia makannya rakus, maka kotorannya akan lebih banyak. Otomatis vlog yang dihasilkan pun akan lebih tinggi. Kalau misalkan ikan nila, dia produksi vlognya ini lebih moderat lah. Lalu apa masalahnya? Nah, masalahnya adalah vlog yang terlalu banyak, baik itu ikan lele maupun ikan nila, itu punya potensi untuk mengganggu insang karena ruang untuk penyaring oksigen menjadi lebih sedikit. Jika vlog terlalu berlebih, maka solusinya adalah air bioflok ini harus ada penyaringan atau ada pencairan, pengenceran agar air bioflok ini tidak terlalu banyak vlognya. Yang keempat, kebutuhan oksigen. Dari sisi oksigen, ikan lele ini lebih tahan banting. Dia bisa hidup di oksigen rendah dan tentunya tetap aman. Sedangkan ikan nila ini berbeda. Nila itu lebih sensitif terhadap oksigen. Dia butuh aerasi yang besar, dia butuh suplai udara yang stabil dan kuat. Makanya nila ini dia nggak kuat jika mati lampu terlalu lama. Bahkan baru setengah jam aja tanpa aerasi, ikan nila ini sudah berbahaya. Sementara untuk ikan lele, jika mati listrik berjam-jam pun dia masih bisa tertolong, masih aman. Yang kelima, pertumbuhan dan masa panen. Karena ikan lele ini dia makannya lebih banyak, otomatis pertumbuhannya bisa lebih pesat dan masa panennya bisa lebih pendek. Sedangkan untuk ikan nila, dia makannya itu lebih sedikit, lebih santai. Oleh karena itu, otomatis masa panennya dia akan lebih lama dibandingkan dengan ikan lele. Nah, kemudian mungkin dari kalian akan muncul satu pertanyaan. Kira-kira mana yang lebih bagus, budidaya ikan lele atau budidaya ikan nila? Dan jawabannya simpel, tergantung hobi kalian, tergantung karakteristik ikan yang kalian suka,
Dan yang paling penting adalah tergantung kebutuhan pasar di wilayah kalian. Kalau permintaan lele itu besar di daerah kalian, maka ikan lele ini lebih tepat untuk dibudidayakan oleh kalian. Akan tetapi jika pasar lebih membutuhkan nila, maka nila paling cocok untuk dibudidayakan. Jadi sebetulnya tidak ada ikan yang lebih superior. Yang ada adalah pilihan yang tepat untuk orang yang tepat dan pasar yang tepat, serta pendampingan yang tepat. Kalau kalian masih ragu, kalian boleh datang ke kolam kami. Semuanya di sini real, semuanya terbukti, semua bisa kalian lihat sendiri. Ini bukan hanya sekedar teori, bukan juga sebuah wacana, dan bukan rekayasa. Ini adalah bukti bahwa ikan lele itu sangat bisa berjalan dengan sistem bioflok, asal dijalankan dengan cara yang benar. Jadi, sebelum kalian percaya terhadap stigma, kalian lihat dulu fakta yang ada di lapangan. Budidaya itu tidak ditentukan oleh sebuah rumor, tapi ditentukan oleh disiplin, SOP, dan pendampingan yang benar. Di Pesona Lele Group, kami tidak sekedar mengajar, kami tidak hanya membimbing lewat WhatsApp ataupun kunjungan 2 hari sekali, tapi kami mendampingi secara langsung. Kami hadir, kami pastikan kalian tidak berjalan dengan sendirian. Oke, jangan lupa follow dan subscribe Pesona Lele Group. Ikuti terus perjalanan kami dari kolam menuju kesuksesan yang nyata. Pesona Lele Group, real progress, real success. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.